Selamat datang di sesi obrolan santai Kodopolitan episode yang kedua. Sebenarnya nggak obrolan banget ya, kita hari ini akan belajar tentang file permission di Linux / Unix. Tapi nanti biar lebih ringkas akan saya singkat jadi Linux aja. Jadi di sesi kita kali ini kita akan belajar tentang apa itu file permission, lalu bagaimana kita mengatur file permission di Linux. Oke, sebelumnya apa itu file permission gitu ya? Kenapa kita harus peduli tentang file permission? Jadi di Linux atau di Unix itu ada suatu sistem yang mengatur bagaimana suatu file atau folder bisa dibaca, diedit, atau dieksekusi sebagai sebuah program. Nah, ini sudah ada di dalam sistem Linux dan Unix sendiri. Karena programmer itu hidupnya sangat dekat dengan sistem Linux, maka cukup penting buat kita memahami bagaimana cara kerja file permission ini. Nah, teman-teman mungkin pernah gitu ya, mengedit suatu file di hosting atau di server mana, mengedit file, terus udah diedit, banyak, mau disimpan, ternyata nggak bisa. Karena kita nggak punya izin atau nggak punya permission untuk mengubah file tersebut. Nah, mungkin juga pernah teman-teman semuanya mencoba mengupload file atau ya mengubah sesuatu di mana di server atau di komputer mana kita nggak bisa ubah, tapi kemudian setelah googling terus coba-coba perintah ada chmod 777, kemudian ternyata setelah itu baru bisa kita upload file atau kita ubah isi dari konten folder yang sudah di 777 tadi. Nah, apa itu 777? Chmod itu apa? Gimana caranya kita membaca ini file? Siapa saja yang bisa mengedit atau membaca atau mengeksekusinya sebagai sebuah program? Kita akan lihat di sesi kali ini ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah mengaktifkan jendela terminal. Di sini saya pakai terminalnya punya Fedora, tapi semua terminal ya, hampir semua terminal mau di distro apapun, mau di Fedora, Ubuntu, Linux Mint, mau di Mac, hasilnya akan kurang lebih sama. Baik, kita akan mulai dengan perintah ls l. Nah, gunanya ls-l ini untuk melihat daftar file yang sedang aktif di folder saat ini, disertai dengan keterangan file permission-nya. Coba sekarang kita perhatikan ya, di bagian paling kiri ini ada blok yang ini. Oke. Kita perhatikan di karakter yang pertama. Di karakter yang pertama ini ada, di sini kita bisa lihat ada dua jenis, ada D, lalu ada strip. D di sini artinya directory. Nah, directory itu artinya folder. Jadi kalau kalian dengar istilah directory, yaitu sebenarnya folder. Hanya istilah saja. Kalau dia file, maka D-nya akan hilang digantikan oleh tanda strip, tanda minus seperti ini. Jadi kalau dilihat ini ada file Python, hi.py, hello.py, dan hey.py. Ketiganya tanda strip karena file. Ada satu lagi yaitu L, link ya, tapi nggak akan kita bahas di video yang sekarang. Oke, selanjutnya kita akan bahas 9 karakter sesudah karakter yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kombinasi sekali ada yang RWX, 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 ada yang RWX, Rmin X, Rmin X, ada yang RWmin, RWmin, Rmin-min. Nah, apa sebenarnya karakter-karakter yang di sini itu maksudnya apa sih? Jadi RWX ini R-nya itu adalah read, W-nya itu adalah write, X-nya sendiri adalah executable. Ya, maksudnya read itu kalau ada karakter R berarti dia bisa dibaca isinya apa.
kalau ada karakter W, artinya dia bisa diedit, dan kalau dia X, berarti dia bisa dijalankan seperti sebuah program. Itu maksud dari RWX. Nah, kalau kita lihat di posisi ini, nah di sini ada tanda min. Oke, kalau di bawahnya RWX, sedangkan di atasnya ini RW min. Nah, tanda min yang ini itu adalah posisi untuk X. Kalau dia min berarti tidak bisa dieksekusi sebagai sebuah program. Jadi contohnya nih, untuk yang hello.py, saya bisa eksekusi dengan perintah /hello.py. Seperti ini. Tapi untuk hi.py, saya tidak bisa mengeksekusinya seperti ini. Karena dia tidak punya permission untuk bisa dieksekusi. Oke, sampai di sini mungkin masih bisa diterima ya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan lagi. RWX-nya ini berulang 3 kali. Jadi ada tiga buah blok dengan struktur ada R, W, dan X. Nah, kenapa ada 3 buah blok? 3 buah blok ini mewakili dari 3 jenis entitas yang bisa atau yang memiliki permission. Jadi 3 karakter yang pertama ini mewakili izin untuk user sekarang atau pemilik gitu ya maksudnya. Jadi siapa pemilik file ini? Maka pemilik file tersebut memiliki permission yang diatur oleh 3 karakter pertama. Selanjutnya, 3 karakter yang kedua ini itu permission untuk grup. Dan 3 karakter yang terakhir ini permission untuk selain user dan grup, yaitu other lah gitu ya, yang lain, orang lain. Jadi ketika kita melihat ada RWX, 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 artinya siapapun, baik pemilik, baik grup yang sama dengan sang pemilik file, dan orang lain, semuanya memiliki hak untuk membaca, menulis, dan mengeksekusinya. Jika kita lihat di blok yang lain ya, coba kalian terjemahkan sendiri, ini pasti sudah bisa ya menerjemahkan sendiri maksudnya di sini. Jadi untuk pemilik file ini, siapa pemiliknya? Nah, dari mana kita bisa tahu file hi.py ini milik siapa? Itu bisa dilihat dari ada blok 1, 2, 3. Nah, di sini ada nama usernya. Inilah pemilik dari file hi. Jadi si user Budi, dia bisa membaca dan mengedit isi file hi.py-nya. Gitu. Lalu untuk grup itu yang mana? Kalau kita lihat dari sini, grup itu yang ada di sebelah user ya, dev. Nah, si dev ini adalah grup, artinya user-user yang berada di grup dev bisa membaca dan mengedit. Nah, selain user, selain si Budi, dengan grup dev, yang lain hanya bisa membaca isinya saja dan tidak punya hak untuk mengedit file. Nah, misalnya, di bawah sini, hey.py, pemiliknya adalah root, grupnya juga root. Nah, username saya itu adalah Gusji ya. Jadi saya bukan pemilik file hey, dan saya juga bukan anggota dari grup root. Nah, gimana saya bisa tahu saya anggota grup mana saja? Itu dari perintah groups. Jadi di sini saya anggota grup will, gitu ya. Jadi setiap user akan memiliki grup dengan nama yang sama. Selain itu, dia atau grup user saya ini akan memiliki grup will. Nah, artinya file hey.py untuk saya sebagai user itu berlaku permission yang ini.
seperti itu. Yaitu R, maksudnya permission yang ini ya, R strip X. Karena saya bukan pemilik file, bukan juga anggota grup root, jadi saya masuknya sebagai seorang other. Gitu. Jadi masuknya di tiga karakter yang terakhir. Jadi tadi kita sudah membahas tentang permission-permission yang ada di suatu file atau folder. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa mengganti permission. Nah, ini cukup penting karena suatu saat nanti kita mungkin perlu menyesuaikan permission yang ada, baik untuk diri sendiri, pemilik file, satu grup, atau untuk orang lain. Kita bersihkan dulu layarnya. Untuk mengganti permission dari suatu file, kita bisa menggunakan perintah chmod plus. Nah, ini chmod plus, tinggal kita tuliskan karakter yang ingin ditambah. Plus itu artinya kita ingin memberikan suatu permission. Misalnya, kalau kita ingin mengaturnya menjadi R saja, maka plus R. Jika kita ingin memberikan read, write, dan execute, maka plus RWX. Nanti diikuti oleh filenya. Misalnya hello.py. Kalau kita cek, maka hello.py nanti akan memiliki permission RWX. Nah, perintah chmod plus ini hanya berfungsi untuk mengatur permission pemilik file ya. Jadi hanya 3 karakter yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghilangkan permissionnya? Misalnya kita ingin agar file ini hanya bisa di-read saja, tidak bisa diedit dan juga tidak bisa dieksekusi. Caranya masih sama dengan chmod, tapi dengan tanda minus. Ya, artinya buang. Jadi write dan execute-nya kita buang dari file hello.py. Nah, sekarang kita bisa lihat mana hello. Oke. Nah, di sini ada WX ya. Kita ingin menghapus permission write dan execute dari hello.py. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa R min, jadi yang WX-nya hilang. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kita tadi katanya chmod ini hanya berlaku untuk user sekarang, tapi kenapa grupnya ikutan? Gitu. Nah, kenapa grupnya ikutan? Ini karena pemilik dan grupnya ini sama, jadi maka secara otomatis grupnya akan ikut. Tapi nanti kalau grupnya berbeda, ya hasilnya akan ikut berbeda juga. Oke, nah kita sudah belajar bagaimana memodifikasi file permission dari suatu file atau folder menggunakan plus RWX. Nah, itu untuk pemilik dari file tersebut. Bagaimana kalau kita ingin mengubah permission untuk grup atau untuk selain grup? Nah, caranya hampir sama, masih chmod juga, dengan plus atau min juga, tapi bedanya kita tambahkan karakter G untuk grup atau O untuk other, gitu ya. Jadi tinggal kita tambahkan G untuk grup dan O untuk other untuk memodifikasi file permission selain pemilik file saat ini. Oke, nah selanjutnya selain G dan O, group dan all, itu juga ada keyword lain, yaitu A. A di sini artinya adalah all. Jadi ketika kita ingin memodifikasi permission sekaligus untuk user, group, juga untuk other,
maka kita bisa menggunakan keyword chmod A sama dengan, lalu apa yang mau kita berikan? Misalnya RW. Kepada siapa? Misalnya kepada file hello.py. Kita cek lagi. Nah, sekarang hello.py permissionnya RW, RW, RW. Nah, itu karena chmod A, ya all. Semuanya. Nah, berarti kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu memodifikasi permission menggunakan angka. Oke. Tadi saya sempat ngomong tentang chmod 777 ya di awal tuh. Ada 777, mungkin kalian pernah menjalankan perintah itu, 777, 775 dan lain-lain. Angka-angka itu sebetulnya ada maksudnya. Misalnya, ketika kita mengatur 777, artinya 7 yang pertama itu untuk file atau untuk permission pemilik dari file atau foldernya. 7 yang kedua ini untuk mengatur permission group, dan 7 yang ketiga mengatur permission untuk selain user dan group. 7 ini ada maksudnya, saudara-saudara. 7 itu maksudnya adalah RWX. Kebalik ya. RWX. Jadi kalau 777 artinya kita ingin memberikan RWX, RWX, RWX ke suatu file atau folder. Ketika kita mengatur permissionnya menjadi 754, maka artinya kita ingin memberikan permission RWX, R-X, dan min R-min. Gitu. Nanti untuk angka-angka ini, nah, kalian bisa googling saja ya, kode untuk mengganti permission by angka atau by number ya. Bagaimana untuk menjalankan angkanya? Kita akan gunakan perintah chmod lagi, sama seperti tadi. Kalau tadi chmodnya menggunakan karakter RWX, tapi sekarang kita menggunakan angka. Misalnya chmod, nah, sebelum kita ubah, kita lihat dulu ya. Yang hello.py-nya permissionnya sekarang rw-min, rw-min, rw-min. Kita akan modifikasi jadi rwx, rwx, rwx. Chmod 777 lalu hello.py. Oke, bisa dilihat ya sekarang. Sekarang permissionnya rwx, rwx, rwx. Kalau kita ganti angkanya chmod misalnya 467 hello.py chmod. Nah, sekarang yang tadinya rwx, rwx menjadi rmin-min, rw-min, rwx. Oke, jadi dengan menggunakan kombinasi angka, kita juga bisa sekaligus memodifikasi file permission dari folder atau file tersebut. Ya, lebih cepat, lebih ringkas, tapi perlu sedikit menghafal dari kode-kode itu apa yang ingin kita ubah. Jadi kalau 7 berarti RWX, kalau 6 berarti RW, kalau 5 berarti RX, kalau 4 berarti R saja, kalau 3 artinya WX saja, kalau 2 artinya W saja, kalau 1 artinya X saja, dan kalau 0 artinya tidak ada permission sama sekali. Nggak bisa baca, nggak bisa ngedit, dan nggak bisa mengeksekusi filenya. Oke. Nah, kita pembahasan tentang file permission-nya sampai di sini dulu.